Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam mimbar gemar online hari ini. Saya terberkati dari pembacaan hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 38 akan saya bacakan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan meninggalkan dunia ini dan akan datang kembali pada suatu waktu di masa depan. Ia juga mengatakan sebuah kerajaan sedang dipersiapkannya bagi para pengikutnya. Semua itu dikatakan Tuhan Yesus sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini Tuhan Yesus belum juga datang kembali. Hal tersebut menyebabkan banyak orang menjadi lengah dan banyak orang yang tertidur, sehingga tidak lagi ada gairah menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali. Inilah masalah besar dan mendesak bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Banyak yang melupakan peringatan Tuhan Yesus dalam perumpamaan di atas, supaya selalu waspada dan berjaga-jaga selama menanti kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu Saudara, Dia pasti datang, dan kedatangannya tidak akan lama lagi. Masalahnya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya kedatangan kembali Kristus pada waktu yang tidak disangka-sangka. Bukanlah suatu jebakan yang mana Allah ingin menangkap orang yang tidak berjaga-jaga. Sebenarnya Kristus menunda kedatangannya supaya lebih banyak orang mendapat kesempatan mengikuti Dia. Yesus mengatakan di dalam ayat 35 tadi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya, setiap orang percaya harus siap sedia setiap saat menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita. Namun, tidak berpangku tangan atau bermalas-malasan, menghabiskan waktu hanya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan tuannya. Ini adalah hamba yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang tetap melakukan tugasnya selagi menunggu tuannya datang kembali. Hamba yang demikian adalah hamba yang berbahagia. Bisa dibaca di dalam ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, Tuhan akan memberi upah untuk kebaikan dan kesetiaan hambanya. Ayat 44 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bagaimana cara kita berjaga-jaga saat menanti kedatangan Tuhan? Yang pertama, sudah pasti sesuai dengan apa yang telah dicanangkan di dalam gereja kita, yaitu kita harus membangun keintiman pribadi dengan Tuhan dengan cara bergemar, gedor,
gempur, dan gemes. Yang kedua, mempersiapkan diri atau berkemas-kemas menghadapi kedatangan kembali Tuhan Yesus dengan berusaha hidup semakin berkenan kepada Allah, yaitu dengan cara 1. Tidak munafik, melainkan tulus. Bapak Ibu bisa baca nanti ya dalam Lukas 12 juga ayat 1. Supaya tidak terpengaruh dengan ragi orang Farisi yang munafik. Yang kedua, tidak takut tetapi siap bersaksi. Dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 4-9, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuh dan mempunyai kuasa melemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, tidak khawatir tetapi percaya. Bisa dibaca di ayat 25 dan 26. Yang keempat, tidak tamak melainkan murah hati. Dibaca di ayat 33. Dan yang kelima, tidak malas melainkan rajin. Bisa dibaca di ayat 37. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua selalu waspada dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Selagi menanti kedatangannya kembali, kita harus rajin berusaha dan bertumbuh di dalam iman kita, di dalam karakter kita, supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita didapatinya berkenan kepadanya. Jika kita tidak bertumbuh dan berubah seperti Kristus, maka kita adalah seperti hamba-hamba yang jahat, yang hanya melakukan kepentingan untuk dirinya sendiri. Dan hamba yang jahat pasti akan mendapat hukuman, dan ini sangat mengerikan. Mari Bapak Ibu kita selalu waspada dan berjaga-jaga sambil menanti Tuhan kita datang. Untuk mengakhiri renungan kita, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk pengajaran-Mu hari ini, supaya kami tetap waspada dan berjaga-jaga saat kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tidak tahu kapan saatnya. Namun Tuhan ingin kami selalu bersiap-siap, berkemas-kemas, dan tidak berpangku tangan. Kami giat di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kami bersekutu di gereja, dan kehidupan kami menjadi bermakna bagi sesama. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kami mau belajar melakukan. Mohon berkat-Mu bagi seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti acara Gemar hari ini, yang menjalankan setiap aktivitas. Mohon Bapa berikan kekuatan untuk melalui semua permasalahan dan kegiatan hari ini. Bersama Tuhan kami bisa melewati semuanya untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.